Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Novitasari. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisis klaster. Analisis klaster adalah metode pengelompokan statistik yang digunakan untuk menganalisis sejumlah besar data. Di sini objek yang dikaji dibagi menjadi kelompok yang berbeda atau klaster dan dibandingkan berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, tujuan dari analisis klaster adalah mengelompokkan objek berdasarkan kesamaan karakteristik di antara objek-objek tersebut. Dengan demikian, ciri-ciri suatu klaster yang baik yaitu mempunyai yang pertama, homogenitas internal atau within cluster, yaitu kesamaan antar anggota dalam satu klaster. Yang kedua, heterogenitas eksternal atau between cluster, yaitu perbedaan antara klaster yang satu dengan klaster yang lain. Langkah pengelompokan analisis klaster mencakup 3 hal, yaitu yang pertama mengukur kesamaan jarak, yang kedua membentuk klaster secara hierarkis, dan yang ketiga menentukan jumlah klaster. Adapun metode pengelompokan dalam analisis klaster meliputi yang pertama metode hierarkis, yaitu memulai pengelompokan dengan 2 atau lebih objek yang mempunyai kesamaan paling dekat. Kemudian diteruskan pada objek yang lain, dan seterusnya hingga klaster akan membentuk semacam pohon di mana terdapat tingkatan atau hierarki yang jelas antar objek. Dari yang paling mirip hingga yang paling tidak mirip. Alat yang membantu untuk memperjelas proses hierarki ini disebut dendrogram. Yang kedua, metode non-hierarkis, yaitu dimulai dengan menentukan terlebih dahulu jumlah klaster yang diinginkan, 2, 3, atau yang lain. Setelah jumlah klaster ditentukan, maka proses klaster dilakukan dengan tanpa mengikuti proses hierarki. Metode ini biasa disebut Keyman's cluster. Nah, adapun asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis klaster yaitu pertama, sampel yang diambil benar-benar dapat mewakili populasi yang ada atau representativeness of the sample. Yang kedua, multikolinearitas. Nah, di sini saya membuat studi kasusnya yaitu analisis klaster mahasiswa di sebuah kelas berdasarkan nilai-nilai ujian, di mana diketahui 14 sampel yaitu A sampai L dan jumlah variabel ada 5 yaitu MSDM, kewirausahaan, pemasaran, perpajakan, dan statistika. Nah, sebelum itu saya sudah menyiapkan datanya, yaitu di sini dengan 12 sampel dan 5 variabel. Nah, untuk memulai melakukan analisis klaster, yaitu kita menggunakan SPSS. Kemudian di sini saya copy langsung data yang saya punya. Saya kopikan ke SPSS. Nah, di sini saya ubah variabel di variabel view. Di sini saya hilangkan angka desimalnya. Nah, di measure-nya saya ganti dengan cell. Nah, setelah itu balik ke data view. Nah, langkah pertama untuk melakukan analisis klaster yaitu kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kita pilih deskriptif untuk menguji deskriptif dari data tersebut.
Nah, ini semua variabel saya pindahkan ke kolom variabel. Kemudian di sini saya centang save standardized values as variable. Kemudian klik OK. Nah, di sini saya sudah pindahkan di interpretasinya, yaitu di sini output deskriptif statistik digunakan sebagai dasar perhitungan Z-score yang diperoleh. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu kita melakukan analisis klasternya. Yang pertama saya akan melakukan analisis klaster dengan K-means cluster atau non-hierarkis. Nah, setelah kita melakukan uji deskriptif, di sini sudah kita temukan Z-score-nya. Nah, langkah selanjutnya yaitu klik Analyze, kemudian pilih Classify, kemudian kita pilih yang K-means cluster untuk analisis cluster yang non-hierarkis. Nah, di sini kita hanya menggunakan Z-score-nya saja. Kita pindahkan ke kolom variabel, kemudian sampelnya kita pindahkan ke label cases by. Nah, di sini number of clusternya saya pilih 3. Nah, di bagian save saya centang yang cluster membership dan distance from cluster center. Continue, kemudian di bagian option centang yang bagian ANOVA table. Continue. Nah, setelah ini klik OK. Nah, di sini saya akan menjelaskannya melalui interpretasi yang telah saya buat, yaitu metode K-means cluster atau non-hierarkis. Ini jumlah cluster ditentukan sendiri. Perlu diingat bahwa bahan analisis bukan lagi data asli, namun data hasil transformasi standarisasi, yaitu data yang kita gunakan untuk mengujinya yaitu yang data Z-score. Pada metode K-means cluster atau non-hierarkis ada output pertama yaitu initial cluster centers. Nah, pada tabel ini merupakan tampilan pertama proses clustering data sebelum dilakukan iterasi. Untuk mendeteksi berapa kali proses iterasi yang dilakukan dalam proses clustering dari 12 objek yang diteliti dapat dilihat dari tampilan output kedua. Nah, ini tampilan output keduanya yaitu ada iteration history. Nah, di sini ternyata proses clustering yang dilakukan melalui 2 tahapan iterasi untuk mendapatkan cluster yang tepat. Dari tabel di atas disebutkan bahwa jarak minimum antar pusat cluster yang terjadi dari hasil iterasi adalah 3,972. Dilihat dari sini. Adapun hasil akhir dari proses clustering digambarkan pada output ketiga, yaitu output final cluster centers. Nah, output final cluster centers tersebut di atas masih terkait dengan proses standarisasi data sebelumnya, yang mengacu pada Z-score dengan ketentuan sebagai berikut. Nilai negatif berarti data berada di bawah rata-rata total. Nilai positif berarti data berada di atas rata-rata total. Penamaan klaster atau penarikan kesimpulan sangat bersifat subjektif dan bergantung pada tujuan penelitian. Nah, di sini penamaannya bisa dilihat dari berarti pada MSDM, Z-score MSDM berada di klaster ketiga, karena di sini dilihat dari nilai yang tertinggi. Kita lihat dari klaster 1 dan 2 nilainya negatif, dan hanya klaster 3 yang nilainya positif, yaitu 0,38003. Berarti MSDM berada di klaster 3. Kemudian kewirausahaan berada di klaster kedua, yaitu nilainya 1,12221, karena nilainya yang paling tertinggi berada di klaster 2. Nah, begitu seterusnya. Kemudian tahapan selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu melihat perbedaan variabel pada klaster yang terbentuk.
Dalam hal ini dapat dilihat dari nilai F dan nilai probabilitas atau SIG masing-masing variabel seperti tampak dalam output berikut. Nah, di output ini kita lihat di bagian F-nya. Nah, semakin besar nilai F dan atau SIG-nya lebih kecil dari 0,05, maka semakin besar perbedaan variabel pada klaster yang terbentuk. Dengan demikian, hasil klaster yang didapat dalam penelitian ini bahwa untuk instrumen perpajakan yang paling menunjukkan adanya perbedaan di antara pelajaran lainnya pada ketiga klaster yang terbentuk. Nah, di sini kita lihat nilai F-nya yang paling tinggi yaitu pada variabel perpajakan, yaitu sebesar 59,568, dan SIG-nya juga lebih kecil di antara semua variabel yang ada, yaitu 0,000. Nah, berarti hal ini dengan ditunjukkannya nilai F sama dengan 59,568 dan SIG-nya sebesar 0,000, dan untuk variabel yang lain pun dapat didefinisikan lebih lanjut. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui jumlah anggota masing-masing klaster yang terbentuk, dapat dilihat pada tabel output berikut. Nah, di sini ada tabel output number of cases in each cluster. Nah, di sini kita lihat klaster pertama ada 2, klaster kedua ada 1, klaster ketiga ada 9, dan kalau ditotalin jumlahnya yaitu 12. Dan tidak ada yang missing. Nah, nampak jelas bahwa klaster 1 berisi 2 sampel, klaster 2 berisi 1 sampel, dan pada klaster 3 berisi 9 sampel. Nah, untuk mengetahuinya ini bisa kita lihat di bagian data view, yaitu KCL_1, yaitu di bagian, nah ini dia. Nah, di sini kita bisa melihat sampel mana saja yang berada di klaster 1, 2, dan 3. Nah, di sini saya buat interpretasinya, yaitu klaster pertama berisikan sampel H dan I dengan masing-masing jarak terhadap pusat klaster 1 adalah 1,50538 dan 1,50538. Nah, klaster 1 ini berisikan H dan I. Kita bisa lihat juga di sini klaster 1 berisikan H dan I. Nah, berisikan sampel H dan I dengan jaraknya pada sampel H 1,50538 dan yang I juga sama 1,50538. Nah, kemudian pada klaster 2 berisikan sampel J dengan masing-masing jarak terhadap pusat klaster 2 adalah 0,00000. Nah, pada klaster 3 berisikan sampel A, B, C, D, E, F, G, K, dan L dengan masing-masing jarak terhadap pusat klaster 3 adalah 1,22988, 2,03140, 0,83871, 1,84216, 1,71396, 0,60959, 1,66279, 1,99822, dan 2,15745. Nah, kemudian setelah kita menginterpretasikan analisis klaster metode non-hierarkis dengan key means cluster, selanjutnya kita akan melakukan analisis klaster dengan metode hierarkis, yaitu konsep dari metode hierarkis ini dimulai dengan menggabungkan dua objek yang paling mirip. Kemudian gabungan dua objek tersebut akan bergabung lagi dengan satu atau lebih objek yang paling mirip lainnya. Proses clustering ini pada akhirnya akan menggumpal menjadi satu klaster besar yang mencakup semua objek. Metode ini disebut juga sebagai metode aglomeratif yang digambarkan dengan dendrogram. Nah,
melalui SPSS, caranya yaitu kita klik Analyze, kemudian pilih Classify, lalu pilih yang Hierarchical Cluster. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini kita hanya menggunakan data z-score-nya saja. Kita pindahkan ke kolom variabel. Nah, di label cases by-nya kita pindahkan sampel. Nah, di sini statistiknya kita pilih proximity matrix, kemudian range of solution-nya kita pilih minimum 2 dan maksimumnya 4. Lalu continue. Di plots-nya kita pilih dendrogram, lalu klik none, kemudian continue. Di metodenya kita pilih between groups linkage, di cluster metodnya intervalnya squared Euclidean distance, dan di bagian standardize-nya kita pilih z-scores, kemudian continue. Nah, di sini kita centang yang statistik dan plots, kemudian klik OK. Nah, di sini merupakan hasil dari analisis cluster dengan metode hierarkis. Nah, saya jelaskan melalui interpretasi. Yang output pertama yaitu ada case processing summary. Nah, di tabel output di atas menunjukkan bahwa semua data sejumlah 12 objek telah diproses tanpa ada data yang hilang. Nah, di sini kita lihat datanya tidak ada yang hilang. Kemudian output kedua ada proximity matrix, yaitu tabel tersebut menunjukkan matriks jarak antara variabel satu dengan variabel yang lain. Semakin kecil jarak Euclidean, maka semakin mirip kedua variabel tersebut sehingga akan membentuk kelompok klaster. Nah, pada output ketiga ada agglomeration schedule. Nah, di sini tabel ini merupakan hasil proses clustering dengan metode between group linkage. Setelah jarak antar variabel diukur dengan jarak Euclidean, maka dilakukan pengelompokan yang dilakukan secara bertingkat. Nah, di sini kita lihat pada stage pertama terbentuk satu klaster yang beranggotakan sampel C dan sampel F dengan jarak 1,011 yang kita lihat dari kolom koefisien. Nah, di sini kita lihat pada stage pertama terbentuk klaster sampel C dan sampel F dengan jarak kita lihat di kolom koefisiennya 1,011. Nah, karena proses aglomerasi dimulai dari dua objek yang terdekat, maka jarak tersebut adalah yang terdekat dari sekian kombinasi jarak 12 objek yang ada. Nah, untuk selanjutnya kita lihat di kolom terakhir yaitu next stage. Nah, di next stage ini kita melihat adanya angka 3 yang merupakan next stage selanjutnya, yaitu berada di stage 3. Nah, di sini kita lihat pada baris ketiga atau stage 3 terlihat objek pertama atau sampel A membentuk klaster dengan sampel C. Nah, di sini kita lihat lagi pada stage ketiga ini adanya pembentukan klaster pertama dan klaster ketiga, yaitu pada sampel pertama yaitu A di klaster pertama dan klaster kedua terbentuk sampel C. Nah, di sini kita lihat dengan demikian sekarang klaster terdiri dari 3 objek yaitu sampel A, C, dan F. Nah, sedangkan jaraknya sebesar 1,892 merupakan jarak rata-rata objek terakhir yang bergabung dengan 2 objek sebelumnya. Nah, jadi di sini kita lihat jaraknya dari kolom koefisien pada stage ketiga yaitu sebesar 1,892. Nah, di sini
sudah terbentuk pada klaster ini sudah terbentuk 3 objek, yaitu objek 1, 3, dan 6, yaitu A, C, dan F. Nah, di sini dalam proximity matrix dan dalam output proximity matrix itu dapat dihitung jarak antara sampel A dan C sebesar 2,071. Nah, kita lihat di proximity matrixnya, yaitu jarak antara A dan C sebesar 2,071. Kemudian jarak sampel A dan F sebesar 1,713. Nah, kita lihat lagi jarak antara A dan F sebesar 1,713. Nah, di sini cara menghitung jarak rata-ratanya yaitu jarak sampel A dan C ditambah jarak sampel A dan F sebesar 1,713 dibagi 2, yaitu hasilnya 1,892. Nah, sama seperti jarak yang ada di stage 3, yaitu 1,892. Nah, untuk stage kedua terjadi pembentukan klaster sampel D dan G berjarak 1,192 yang kemudian berlanjut ke stage 7. Nah, begitu juga di stage kedua adanya pembentukan sampel D dan G, dan kemudian jaraknya kita lihat dari kolom koefisiennya yaitu sebesar 1,194. Nah, untuk melanjutkan penjelasannya kita lihat di next stage-nya. Di next stage-nya ini yaitu ada stage ke-7. Nah, di stage ke-7 ini terbentuk klaster 1, klaster 1, 2, klaster 2, 4, yaitu B dan D. Nah, dengan jarak atau koefisiennya sebesar 6,663. Nah, untuk next stage-nya selanjutnya berada di stage ke-8. Nah, demikian seterusnya dari stage 3 dilanjutkan ke stage 4 sampai ke stage terakhir. Nah, proses aglomerasi ini bersifat kompleks, khususnya perhitungan koefisien yang melibatkan sekian banyak objek dan terus bertambah. Proses aglomerasi pada akhirnya akan menyatukan semua objek menjadi satu klaster. Hanya saja dalam prosesnya dihasilkan beberapa klaster dengan masing-masing anggotanya, tergantung jumlah klaster yang dibentuk. Perincian jumlah klaster dengan anggota yang terbentuk dapat dilihat pada tabel output berikut ini. Nah, pada output keempat ini ada cluster membership. Nah, dari sini kita bisa menjabarkan bahwa apabila kita menginginkan membentuk 4 klaster, maka anggota klaster pertama adalah sampel A, B, C, D, E, F, G, dan K. Nah, kita lihat dari sini. Apabila kita ingin membentuk 4 klaster, maka anggota klaster pertama yaitu yang berangka 1, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan K. Dan apabila kita membentuk 3 klaster, maka kita lihat di sini anggota klaster pertama yaitu pada sampel A, B, C, D, E, F, G, dan K. Nah, anggota klaster kedua pada 3 klaster ini yaitu H, I, dan L. Kemudian anggota klaster ketiga yaitu sampel J. Nah, untuk apabila kita ingin menentukan 2 klaster, dilihat juga dari sini, yaitu pada anggota klaster pertama yaitu ada A, B, C, D, E, F, G, kemudian ada J dan K. Nah,
Sisanya yaitu berada di termasuk anggota klaster kedua, yaitu sampel H, I, dan L. Nah, pada output kelima yaitu ada dendrogram using average linkage atau between groups. Nah, di sini dendrogram berguna untuk menunjukkan anggota klaster yang ada jika akan ditentukan berapa klaster yang seharusnya dibentuk. Sebagai contoh yang terlihat dalam dendrogram, apabila akan dibentuk dua klaster, maka klaster 1 beranggotakan sampel C sampai dengan sampel J, sesuai urutan dalam dendrogram, dan klaster 2 beranggotakan sampel I sampai dengan sampel H. Demikian seterusnya, dapat dengan mudah dilihat anggota tiap klaster sesuai jumlah klaster yang diinginkan. Nah, kita lihat apabila kita akan membentuk dua klaster, maka klaster pertama beranggotakan sampel C dan sampai sampel H. Sampel C sampai sampel J, dan klaster kedua beranggotakan sampel I sampai sampel H. Nah, segitu saja penjelasan tentang analisis klaster dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.